Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita mulai diseminasi pembelajaran berdiferensiasi pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan Bu Lilih untuk memimpin dalam doa. Nggak masuk Ibu Lili. Belum masuk Bu Lilih. Bisa mendengar suara saya? Sudah, sekarang sudah. Sudah. Ya, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kami sampai siang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan waktu pertemuan kami ini dalam tangan kasih kasih penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang akan pimpin kami setiap hal yang kami lakukan, yang kami bicarakan, yang kami pelajari hari ini berguna bagi kehidupan kami dan juga untuk pengajaran kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk acara ini dari awal sampai akhir nanti, dan juga beberapa rekan kami yang akan memimpin kami. Tuhan akan memberikan hikmat-Mu untuk mereka semuanya, dapat berbagi ilmu kepada kami semuanya, dan kami boleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih penyertaan Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Lilih untuk doanya. Nah, kita akan mulai belajar bersama ya lebih tepatnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya hanya membagikan apa yang sudah saya dapat dari tim BBGP. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan kuis terlebih dahulu. Saya akan cek sampai sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita akan kuis, nanti akan saya kirimkan linknya, lalu kita akan belajar bersama-sama. Sebentar, ini koneksinya agak lemot. Saya share. Nggak bisa diakses ya kuisnya punya saya ya. Nah, kuisnya baru trouble ya. Aduh, kelihatannya kuisnya baru trouble Bapak Ibu. Ya udah. Oh, ini sudah bisa, sudah bisa. Oke, kita akan mulai saja. Saya akan kirimkan linknya ke kolom chat. Nah, kita akan mulai. Nah, koneksinya kok mungkin karena hujan, jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti webinar-webinar tentang pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin sudah mendengar. Jadi kita di sini nanti kalau saya salah atau mungkin ada yang kurang bisa ditambahin. Oke, akan saya kirim linknya ke chat. Silahkan bisa Bapak Ibu klik, lalu kita akan mulai. Monggo.
Oke, Bu Yohana sudah? Oh, punya aku pakai tadi berapa kode 6D Pak? Kodenya Pripun, Bu? berapa Pak? Kodenya berapa kok pakai Kodenya kode ini ya? 575336. 875. Nanti ada pretest dan post-test ya Bapak Ibu. Jadi biar seperti webinar-webinar sesungguhnya. Rasa sih. Kalau yang link minta login langsung ke join my quizzes saja langsung bisa biasanya. Kodenya berapa, Pak? 875336. 875. 875336. Aku tidak bisa ya malah kan tidak pilih aku. Nggak bisa ya, Pak? Bisa Saya harus login login ya, Pak? pakai Gmail. Gmail. Loginnya, Pak? Oke. Gmail Nomor jadinya. HP nggak bisa, Pak? Apa? Pakai nomor HP itu sign up with mobile number. Nggak bisa kelihatannya, harus pakai Gmail. Kalau nggak pakai HP aja kan biasanya HP sudah terkoneksi dengan apa namanya? Email kita, jadi lebih cepat. Pak Heru sudah, Bu Monika sudah. Yang lain segera ditunggu. 13.56 kita mulai. Ya, Pak Yuan sudah masuk. Kita di sini ada 17, berarti paling enggak 16 yang masuk. Monggo Bapak Ibu. Ada Blue Summer nih, siapa ini Blue Summer? Pak Bayu nih katanya. Saya, Pak Bagus. Oh, ya ya Lasa. 8 masih menunggu. Yang lain monggo segera bergabung. Nah, lu Pak loading terus ya Pak? Dalam Bu. Loading terus ini muter terus sih. Mungkin posisinya baru pakai banyak yang pakai Bu ya, tadi juga soalnya kesusahan. Pak, kok aku nggak bisa masuk ya? Pakai emailku. Nggak bisanya kenapa Bu? Nggak tahu. Di sini, please use the continue with Google button above. Pakai punya sekolahan bisa, Bu. Saya Yang pakai guru email pembelajar. sekolahan. Yang Kalam Kudus. Iya, Gimana? saya pakai itu. Gimana? Kita mulai? Seadanya? Lalu kita tunggu dulu. Bentar, Pak, loading. Ya, Bu ini Sebentar. cepet apa cuma 11 pertanyaan. Kameranya dimatiin dulu, Bu. Mungkin pengaruh tuh. Hah? Ini aku pakai handphone ini. Pakai handphone biasanya langsung cepet Bu, lebih cepat Bu. Ya pakai yang akun Kalam Kudus juga bisa kata Pak Heru. Bisa. Iya. Tapi milihnya bukan yang Google tapi yang Office. Ya, yang Microsoft. Benar. Microsoft. Oke, Bu Clara sudah masuk.
Nggak nganggo HP, Pak. Dalam, Bu? Pakai Pakainya HP Microsoft memang. ya. Oke, Iya. kita mulai dulu aja guys, 10 untuk mempersingkat waktu. Kita akan mulai 1, 2, 3, monggo sampai jam 13.57. Iya, silakan diisi Bapak Ibu, sepemahaman Bapak Ibu dulu. Nggak ada hitung-hitungannya kok. Monggo, silahkan diisi. Yang belum bergabung bisa menyusul bergabung. Kodenya tadi berapa, Pak? Kita akan akhiri kuis tepat pukul 13.58. Kodenya apa Pak Bagus? Kodenya 875336. Kodenya 875336. Oke, matur nuwun. Sementara yang masih memimpin Bu Monik, 3 jawaban benar semua. Yang lain segera. Ada 11 pertanyaan. Ini juga salah satu cara untuk mengetahui asesmen awal ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi kita harus tahu dulu kesiapan belajar siswa. Jadi jangan mengibaratkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran kita itu adalah seperti gelas kosong. Jadi kita harus mengetahui seberapa isi mereka. Saat ini yang masih memimpin Bu Monik dan Bu Clara. Masih belum terjadi kesalahan. 2 menit lagi akan saya akhiri. Satu menit lagi. Masih Bu Clara memimpin disusul oleh Bu Monik dan Pak Yohan. Kemudian Bu Rini, lalu Lose Sisi, Bu Pristi, Bu Yana, Bu Hana, Bu Rinanti, dan seterusnya.
Oke, saya akan akhiri pada hitungan ketiga. 1, 2, nah, 1, 2, 3. Kita akan lihat. Semua sudah selesai, kita akan lihat. Nah, nggak ada yang muncul. Nah, ini adalah nilai-nilainya, sudah banyak yang benar, ada yang salah. Ini adalah salah satu termasuk asesmen awal. Gunanya apa sih asesmen awal? Terus kenapa harus seperti itu? Nah, kita akan belajar secara bersama-sama. Saya akan share bentar. Nah, ini adalah kita akan masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu apa dan kenapa kok sekarang baru digaungkan oleh pemerintah ya, termasuk dalam kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah respon guru atau serangkaian keputusan guru untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Jadi berorientasi kepada peserta didik atau siswa. Lalu pembelajaran berdiferensiasi ini berpedoman pada prinsip umum, yaitu yang pertama respectful task, terus pengelompokan yang fleksibel, dan asesmen yang berkelanjutan. Itu adalah prinsip umumnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah agar setiap anak atau peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tentu kita setelah tahu CP-CP capaian pembelajaran yang akan kita selesaikan di fase D. Nah, itu kita akan membuat alur tujuan pembelajaran. Setiap pertemuan kita punya tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah agar setiap anak itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu adalah bagaimana mengefektifkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu adalah dengan cara KUD kalau disingkat. KUD itu apa? Should know, yaitu apa yang harus diketahui siswa. Yang kedua, apa yang harus dipahami siswa. Dan yang ketiga, apa yang harus dapat dilakukan siswa. Itu sebagai hasil dari partisipasi dalam pembelajaran tersebut. Kadang kita hanya, kalau saya sih dulu sebelum tahu pembelajaran berdiferensiasi, ketika mengajar ya, saya tahunya, yaudah hari ini kita belajar ini, yowes kamu harus selesai, harus tahu materi ini sampai selesai. Tes juga harus bisa. Tapi dalam pembelajaran berdiferensiasi kita harus mengingatkan juga apa yang harus diketahui siswa. Terus yang harus dipahami siswa itu apa di pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan yang terakhir tuh apa yang harus dapat dilakukan siswa. Itu yang harus menjadi poin pegangan kita. Berikutnya, masih dalam mengefektifkan itulah paham jelas tentang kondisi awal siswa. Seperti yang saya lakukan tadi, yaitu dengan asesmen awal kita langsung tahu kondisi awal siswa itu seperti apa. Terus lalu kita merencanakan untuk memajukan siswa dengan pengetahuan dan keterampilan setelah mereka menguasai urutan yang diperlukan. Lalu kita juga harus mampu mengajar mundur untuk membantu siswa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan esensial mencapai penguasaan, bahkan sambil memajukan kelas. Karena nanti ketika kita berdiferensiasi nanti akan ada 3, yaitu adalah proses, konten, dan produk. Ketika yang proses ini kita harus membagi kelas menjadi 3, yaitu yang low, on, dan advance. Jadi bagaimana kita harus memfasilitasi 3 itu. Bagaimana kita harus mengajar mundur untuk yang low, kalau yang on udah biasa. Yang advance harus maju lebih jauh daripada teman-temannya. Nah, jadinya makanya perlu sekali untuk mengetahui kondisi awal siswa. Itu dengan cara asesmen awal. Nah, ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu sangat penting Bapak Ibu.
Kita harus sebelum masuk ke kelas itu kita harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu adalah modul ajar. Nah, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan di akhir. Jadi asesmen formatif itu di awal pembelajaran dan di akhir itu harus kita siapkan. Yang kedua yaitu adalah ketika kita melakukan asesmen di awal itu adalah seperti yang saya bilang tadi, menilai kesiapan setiap individu peserta didik. Kalau yang tadi saya lihat yang sudah sangat siap, yang Bu Clara dan Bu Monik itu sudah sangat siap. Dan nanti yang sudah siap itu nanti dikelompokkan sendiri. Yang belum itu adalah, atau yang on, itu nanti dikelompokkan sendiri. Yang sangat low nanti dikelompokkan sendiri. Begitu. Lalu berdasarkan hasil asesmen, seperti yang saya bilang tadi, memodifikasi rencana dan membuat penyesuaian sebagian untuk peserta didik. Yang keempat itu adalah melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Jadi berbagai metode asesmen formatif ya. Jadi tidak hanya dalam satu bentuk saja semua tes, enggak, tapi bisa bermacam-macam asesmen formatif. Yang terakhir itu perlu yaitu asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui tercapai enggak sih tujuan pembelajaran hari itu yang sesuai, yang sudah kita rencanakan sesuai enggak, tercapai enggak. Nah, asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Siapa dalam hari ini mau belajar terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel tentang mencari himpunan penyelesaiannya. Apakah sudah di akhir pembelajaran kita kasih asesmen formatif? Ternyata ada yang belum bisa, maka di pembelajaran besok ya kita harus memfasilitasi sampai sejauh mana. Jadi akan ada 3 itu tadi yang saya bilang. Lalu berikutnya, yaitu guru memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ajakan belajar yang kuat. Jika bisa melakukan 3 hal berikut. Pertama, kita ngasih penghargaan terhadap setiap pencapaian siswa, kemampuannya dan tanggung jawabnya. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus ajakan belajar yang kuat. Yang penting pertama adalah kita memberikan penghargaan atas setiap pencapaian siswa. Kalau mereka memang belum sesuai target ya kita tetap hargai. Kita harus beri semangat mereka. Yang kedua itu adalah optimisme yang tak kunjung padam bahwa setiap siswa memiliki kapasitas yang belum dimanfaatkan untuk mempelajari apa yang diajarkan. Ya, seperti yang dikatakan Profesor Yohanes Surya, yaitu adalah tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah guru yang salah yang belum tepat menerapkan metodenya, seperti itu. Yang terakhir adalah dukungan aktif dan nyata untuk keberhasilan siswa. Itu yang menjadi 3 poin utama. Nah, lalu jenis pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu pertama berdasarkan konten, proses, dan produk. Yang konten itu adalah merujuk pada strategi, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya. Kontennya dibuat berbeda-beda sesuai kebutuhan siswa. Lalu kedua itu berdasarkan proses. Merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani siswa yang memungkinkan mereka berlatih dan memahami konten. Nah, yang proses ini saya sudah menerapkan di kelas 7B. Itu ada 3 LKPD yang saya bagikan, yaitu yang untuk low, on, dan advance. Nah, memang menambah berat pekerjaan kita karena kita harus menyiapkan 3 LKPD. Lalu juga kita harus memfasilitasi semua siswa. Nah, kalau dari pengalaman saya kemarin itu adalah yang terjadi adalah saya kekurangan waktu karena saya harus memfasilitasi 3 kebutuhan. Kemudian saya juga pikirannya langsung guyur karena saya harus memikir yang pertama fasilitasi yang low, tiba-tiba yang on, tiba-tiba yang advance. Jadi pemikiran saya karena masih baru pertama kali ya, jadinya saya masih kesulitan untuk membagi diri saya menjadi 3 pemikiran. Kan biasanya cuma 1 ya. Yaudah kamu nurut Bapak ngajar apa, kamu nurut aja. Kalau yang ini kan enggak.
saya harus menyiapkan tiga LKPD yang berbeda. Dan saya harus memfasilitasi setiap kelompok tersebut. Nah, yang ketiga itu berdasarkan produk. Itu merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa toh yang sudah mereka pelajari. Ini biasanya yang produk ini udah sering ya. Jadi Bapak Ibu goalnya mereka bikin apa sesuai dengan kemampuan mereka. Ini biasanya di materi IPA atau bahasa bisa. Tapi kemarin saya juga tanyakan lah kalau produknya matematika apa Pak terkait dengan itu. Bukannya kita bisanya tes. Kalau semua bisa pun nanti terkesannya dipaksakan. Ya, secara tidak langsung dari pembicaraan juga menyetujui tentang apa yang saya sampaikan. Karena kalau matematika sendiri akan berbeda. Matematika itu lebih abstrak pemikirannya ya, pemikiran abstrak gitu jadinya akan sulit untuk mewujudkan dalam produk. Jadi matematika lebih disarankan ke konten maupun proses. Jadi konten itu adalah dari apa yang akan kita berikan atau sumber belajarnya itu adalah konten. Proses itu adalah kita mengajarnya menjadi tiga. Produk itulah hasil akhirnya. Nah, ini adalah contoh strategi berdiferensiasi berdasarkan konten. Kalau konten itu memberikan bahan bacaan dengan berbagai tingkat keterbacaan. Jadi nggak boleh semuanya pukul rata semua sama. Nah, kelihatannya ini kalau bahasa sudah katanya Bu Yana itu, saya lihat yang resensi buku-bukunya itu kan ada yang bacaannya novel-novel tinggi, tapi ada juga novel-novel yang sederhana. Lalu ada memberikan pendalaman bagi siswa yang mengalami kesulitan. Memberikan pengayaan bagi siswa pembelajar cepat. Lalu mendorong siswa mengeksplor materi yang lebih mendalam. Ya, seperti yang saya bilang, kalau saya waktu menerapkan pertama kali saya masih kesulitan. Karena harus mengcover tiga ini. Mengayaan kesulitan, pembelajar cepat, eksplornya harus mendalam, itu saya kesulitan. Mungkin nanti kalau sudah 2 atau 3 kali sudah menemukan celahnya. Lalu juga yang terakhir menggunakan contoh dan ilustrasi berdasarkan minat. Yang proses, nah ini menggunakan aktivitas dengan tingkat kesulitan berbeda. Nah ini saya aktivitasnya pakai LKPD yang berbeda-beda. Lalu membuat petunjuk penugasan lebih detail bagi sebagian siswa dan petunjuk yang lebih terbuka bagi sebagian siswa yang lain. Nanti akan saya share LKPD yang saya buat. Lalu memvariasi kecepatan penyelesaian tugas yang berbeda-beda. Ya ini tentang prosesnya akan berbeda-beda gitu aja. Kalau produk, menyediakan sumber belajar dalam berbagai tingkatan kompleksitas. Itu sumber belajarnya harus berbeda-beda sesuai dengan tingkat kompleksnya. Lalu mendorong siswa mendemonstrasikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pada materi tertentu sesuai minat. Mungkin ada yang mau berdemo dengan PPT, atau mungkin ada yang cuma suka mind map, atau mungkin ada yang suka poster. Nah, itu berbeda-beda tergantung minat siswa. Tapi kita juga ingat harus membantu siswa menemukan pembimbing dalam pengembangan atau pemilihan produk. Karena kita harus bisa mengawal siswa biar sesuai dengan minatnya. Terus kita juga harus mengajari siswa cara menggunakan berbagai format produk. Nah, ini yang penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada resep baku untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi guru itu adalah membangun perbedaan di kelas dengan ya itu. Monggo Bu Lili diartikan, intinya adalah tidak ada resep yang baku. Jadi semuanya sesuai dengan guru yang membangun berdiferensiasi itu dari macam-macam yang berbeda itu kita bangun di dalam kelas. Intinya adalah seperti itu. Nah, itu cukup sekian. Ini saya akan kasihkan LKPD yang punya saya sebentar. Yang sudah saya bikin bersama teman-teman, tapi mungkin ini masih perlu banyak tambah revisi sih. Kok nggak ada ya? Bentar gitu Bapak Ibu.
Oh, nggak ada ya Bapak Ibu. Di komputer satunya. Ya, nanti akan saya kirimkan hasil dari LKPD yang saya bikin. Nah, itu cukup sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya terkait pembelajaran berdiferensiasi? Bu Susan? Terima kasih Pak Bagus. Saya mau bertanya, ini berkaitan dengan pembelajaran saya baru saja. Diferensiasi waktu saya pembelajaran di kelas 8, temanya masih puisi. Memang ini menjadi proyek terakhir. Musikalisasi, karena jenis puisi itu ada 3, ada narasi, deskripsi, dan puisi musikalisasi. Saya berikan tawaran ke anak-anak untuk membuat salah satu dari 3 itu. Kalau berkelompok, apakah bisa masuk dalam proses diferensiasi? Lalu satu lagi, karena kan setiap kelompok itu belum tentu satu tipe anak yang sama. Mereka berdasarkan mungkin klik aja ngobrolnya, karena saya tidak tentukan kelompoknya, karena berkaitan dengan pengorganisasiannya. Mereka kalau nggak cocok, mereka nggak mau. Kadang seperti itu berpengaruh sekali. Lalu di online ini, saya penilaiannya online, tapi mereka merasa nggak seru. Mereka minta tatap muka, ya mengulang kembali. Ya, saya berikan penawaran boleh, tetapi di luar jam pembelajaran bahasa Indonesia, dan mereka masih tetap mau di situ. Apakah itu juga sudah bisa masuk memfasilitasi mereka diferensiasinya? Terima kasih. Ya, bisa. Jadi tadi dari apa namanya? 3 puisi ya tadi ya Bu? Jenis puisi nggak? Ya, 3 jenis puisi yang dipraktekkan. Ya, itu sudah termasuk berdiferensiasi Bu. Jadi maka jenengan berarti memfasilitasi dengan 3 tingkatan puisi juga, atau puisinya kan berbeda-beda tuh tadi jenisnya. Ya, itu sudah termasuk Bu Susan. Itu salah satunya seperti itu. Kalau kemarin yang dibilang dari tim BBGP itu, kalau dari sisi bahasa itu lebih mudah untuk berdiferensiasi. Karena kan bisa bermacam-macam seperti itu, nggih. Makanya saya tadi nyontohkan yang saya tertarik yang resensi bukunya tepatnya Bu Yana yang dipajang di kelas tembok itu kan. Saya lihat novelnya nggak ditentukan Bu Yana genrenya apa, itu sesuai minat mereka. Jadi mereka ada yang novel tapi yang sederhana. Bahkan si William itu malah saya lihat tuh malah buku fisika kalau nggak salah. Di resensi itu ya bagus juga, Mas. Itu ya emang minatnya dia mungkin di situ. Akan berbeda dengan mungkin minatnya si siapa ya kemarin yang Laskar Pelangi Johnson, itu Laskar Pelangi gitu. Itu sudah termasuk berdiferensiasi bisa. Sudah bagus bisa. Yang penampilannya Pak, karena mereka Penampilannya nggak apa-apa kalau untuk tampil di online, mereka mintanya offline. iya itu kan berarti Sudah sudah juga. memfasilitasi minat mereka toh, Bu. Oh, jadi sebetulnya kalau penyampaiannya itu seragam, karena saya tetap harus sampaikan materi jenis puisi itu ada 3. Itu semua saya sampaikan ke anak-anak. Terus untuk hasil mereka boleh memilih Iya. mau yang mana itu. Berarti sudah mulai masuk di diferensiasinya. Meskipun saya di akhir yang saya tembak. Iya. Jadi itu jenengan kan berarti goalnya di diferensiasi produknya yang berbeda toh. Iya, itu sudah termasuk. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Pak kalau nggak ada resep berarti nanti dari 3 diferensiasi tadi kalau nggak ambil semua gimana? Ya nggak, minimal salah satu katanya gitu. Minimal salah satu tuh diambil, mau yang proses, produk maupun yang minat. Nah itu kan sebenarnya waktu jenengan menyampaikan pembelajaran tentang puisi, itu kan berarti asesmen akhirnya adalah produknya yang berbeda-beda, itu nggak apa-apa Bu. Boleh. Terima kasih Pak Bagus. Oke, sama-sama. Itu sebenarnya kalau yang kemarin dibilang itu kita sebenarnya sudah menerapkan, cuma belum dibunyikan. Ya kan? Tentang berdiferensiasi itu sebenarnya saya percaya Bapak Ibu guru itu pasti
terutama guru-guru SMP kalangan itu memfasilitasi kebutuhan siswa tuh iya sudah. Cuma kita belum membunyikan saja. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri, kita ganti ke... Oh iya, Bu Clara. Saya Pak, Bu. mempertegas yang tadi disampaikan Pak Bagus itu kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk ya. Nah yang punya Pak Bagus tadi kan LKPD-nya kan berbeda. Berarti Ya. kan prosesnya kan berbeda. Yeah. Nah kalau diferensiasi proses itu Nge-lag ya, Bu. apakah otomatis Nge-lag, Bu. nantinya Keputus-putus. berarti juga ada diferensiasi produk atau produk yang diharapkan nanti tetap sama. Nek menurut yang kalau sudah saya dilakukan Pak iya, Bagus seperti nangkap apa? maksudnya karena LKPD-nya itu kan enggak di kalau produk kalau punya saya enggak masuk karena kan produknya sama-sama LKPD tuh Bu. Tapi itu bisa dibikin di hasil akhirnya nanti ketika LKPD-nya saya kan ke aktivitasnya berbeda-beda. Itu juga bisa nanti produk akhirnya beda pun bisa. Cuma kan kemarin dari kelompok kami cuma ngambil satu saja yaitu tentang aktivitas itu yang berbeda. Ada kemarin yang kelompok lain itu juga gitu, LKPD-nya berbeda, produk akhirnya berbeda juga. Berarti Ada, tapi kan kami nggak berani ya. Gimana Bu? Tidak otomatis berarti ya. Berarti Tidak memang otomatis. bisa, berarti Tergantung LKPD-nya gurunya. bisa untuk mencapai tujuan yang sama dengan produk yang sama. Nggih, Hanya bisa. prosesnya gitu ya. Prosesnya beda. Oh iya. Kan minimal satu Oke, gitu Bu. oke. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Mr. Topo. Dengar enggak ya Pak Bagus suara saya? Jelas, Mister. Lebih jelas daripada siap. suara Bu Clara tadi. Oke. Pertanyaan saya itu terkait dengan tadi LKPD-nya berbeda. Nah, pembedaan LKPD tadi kalau nggak salah tangkap ya, itu ada low, ada apa sih saya ngatanya medium, advance ya. Betul nggak Pak? Benar, Mister. Oke. Tujuannya apakah atau capaiannya itu tetap sama atau ada grading tersendiri? Artinya bahwa misalnya, saya nggak tahu ya, penilaiannya masih kepake enggak ya? Maksud saya misalnya nilainya itu akhirnya itu 100, untuk yang 100-nya low, 100-nya medium sama 100-nya advance itu apakah berbeda atau sama lalu? Atau gimana? Maksudnya sebenarnya pertanyaan saya lebih pada kualitas penilaian hasilnya itu yang sama-sama 100 itu misalnya itu sebenarnya sama apa enggak? Atau malah saya salah pemahaman? Terima kasih. Nah, berarti itu sumatifnya atau formatifnya ter? Enggak tahu. Enggak. Kalau LKPD ya saya harus sih formatifnya. Formatif. Nah, yang dimaksud biasanya kan itu ada formatifnya. Karena LKS, LKPD ya. Akhirnya kan hari itu kita harus mencapai tujuan pembelajaran sama kalimat pasif gitu gitu. Ya. Goalnya adalah itu. Cuma nanti untuk siswa yang LKPD-nya untuk yang low, untuk yang on, untuk advance itu kan berbeda. Tapi muara akhirnya kan sama, yaitu mereka harus menguasai tentang kalimat pasif. Gampangannya kan gitu. Betul. Jadi nilainya juga kalau masalah nilai sih sama harusnya goalnya. Bahkan di asesmen awal, kalau kita kemarin diminta untuk membuat asesmen awal itu, soal itu harus memuat untuk siswa yang kita prediksi nilainya jelek, masih ya kemampuannya. Kalau saya kemarin tentang persamaan linear satu variabel, itu yang pertama itu cuma bentuk gambar. Yang gambar kedua yang biasa, yang ketiga itu yang tinggi.
Jadi di asesmen awalnya tuh sudah ada 3 soal itu harus tercakup gitu loh. Oke, ya siap, paham. Oke, bentar. Pak Bagus, aku malah menimbrung pertanyaannya tadi. Iya. Berarti di asesmen awal itu perbandingannya antara anak-anak yang rendah, sedang, dan tinggi itu harus sama. Perbandingan apa? Asesmen awalnya, soalnya. Perbandingan asesmen awalnya. Iya, Tadi iya, yang disampaikan kemarin kita awal iya. itu harus sama. Iya. Karena kan untuk mengetahui kemarin kita Berarti dan di tidak harus asesmen awal harus banyak-banyak, ada Bu. rubriknya. Harus ada Enggak, nih, rubriknya. kemarin kita hanya singkat sih. Kita kemarin ketika saya pertama bikin itu 10 itu malah ditanyakan loh. Itu apa enggak kebanyakan 10? Kasihan nanti setiap pembelajaran 10. Karena setiap pembelajaran idealnya itu harus ada asesmen awal. Ya, misalnya Jadi- 5 gitu ya, tidak 10. Aku sih membayangkan misalnya 5. Nah, 5 itu kan rubriknya, saya malah jadi kepikiran rubriknya, tadi saya juga sempat kepikiran rubriknya. Rubriknya Pak Bagus sendiri itu misalnya ya 10 dibagi 2 kan 5 gitu ya. 5 itu anak-anak yang rendah berapa, anak yang sedang berapa, anak yang tinggi berapa, itu berarti sudah ada rubriknya. Sudah. Jadi nanti ketika mereka mencapai nilai, kalau saya kemarin kan cuma 3 soal, mencapai soal 30 itu yang rendah, 60 itu yang sedang, lebih benar semua itu yang tinggi. Perbandingan soalnya kemarin saya bikinnya sama, Bu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu Lili. Bu Lili, halo? Masih di mute, Bu Lili. Masih ke mute ya? Kedengeran belum, Pak? Sudah kedengeran, Pak. Sudah masuk. Tanyakan saja awal itu tadi. Kalau untuk Tapi belum, sekarang nggak muncul lagi. Nggak usah pakai headset aja supaya Iya, Sarah. sudah aja, Pak. Sudah. Ya, yang untuk asesmen awal itu tadi loh Pak, saya menanyakan kalau untuk matematika itu mungkin bisa dipukul rata untuk setiap students gitu ya, untuk soalnya. Gimana, Bu? Maaf, Bu. Apakah bisa kalau dalam soal matematika di asesmen awal itu kan bisa dipukul rata ya untuk semua murid gitu ya, untuk soalnya sama semua gitu ya. Nah, tapi kan berbeda dengan bahasa misalnya. Kalau misalnya mau kasih asesmen awal, biasanya kalau misalnya kita untuk soalnya itu kan kayak misalnya berbentuk PG atau untuk tulisan gitu. Nggak semua siswa itu sama kemampuannya, Pak. Karena memang biasanya kalau dalam bahasa Inggris seperti itu, ada yang bisa misalnya speaking-nya bagus, tapi grammarnya enggak gitu, atau grammarnya sangat bagus ternyata dia enggak bisa ngomong sama sekali. Nah, itu ukurannya bagaimana ya Pak ya? Nah, tergantung Untuk tujuan menempatkan pembelajaran yang dicapai hari itu, Bu. Jangan mau mencapai tujuan pembelajaran di hari itu sama apa? Berarti asesmen awal itu goalnya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa terkait dengan tujuan pembelajaran saat itu. Oh, berarti asesmen awal diberikan untuk ke setiap pembelajaran. Iya, benar. Idealnya seperti itu ya. Kemarin saya tanyakan. Makanya kenapa kemarin waktu saya bikin soal itu 10, saya kan berargumen, ini saya akan pakai untuk 1 KD, kalau saya bilang gitu, 1 KD. Lalu saya disanggah. Kalau seumpama 1 KD seperti itu, Pak, nanti akan lupa.
Dan itu orang itu akan merasa dikelompokkan terus. Jadi caranya adalah kalau tidak asesmen awal itu adalah pertemuan dan juga apa namanya, tidak usah banyak-banyak soalnya, 3 atau 4 itu udah mencakup, bahkan tapi hanya pakai kertas kecil nulis benar salah itu udah bisa, Bu. Jadi tergantung tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Oke Bu, sami-sami. Ya, itu yang mungkin kita akhiri saja. Atau mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, nggih? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja, Bu Yana. Atau mau dilanjutkan, Bu Yana? Masih ganti mic biar apa namanya, rekamannya berbeda. Gimana, Bu Yana? Dilanjut aja Pak, nggak usah rekaman berbeda. Dalam? Ini aja, ini saja. Oh, nggak ganti mic, Bu. Jadi Nanti kan satu kalau ini di saja. download bisa berbeda file. Nanti bisa dipecah juga kok, bisa Oh, dipotong gitu. Oke, Bapak Ya, Ibu. itu cukup Sudah, Pak sekian Bagus. dari saya. Akan dilanjutkan Bu Yana terkait dengan RPP. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Bagus. Selamat sore Bapak Ibu. 10 menit cukup ya. 10 menit aja. Akan saya sharingkan apa yang sedikit yang saya dapat dari workshop yang sudah saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Salah satunya adalah yang perlu kita siapkan untuk akreditasi adalah RPP Bapak Ibu. RPP yang sesuai dengan IASP. IASP itu artinya instrumen akreditasi satuan pendidikan. Nah, tujuan saya berbagi saat ini nanti akan saya berikan beberapa pedoman atau komponen yang harus ada dalam RPP kita. Kemudian langkah selanjutnya saya sudah kirimkan instrumen di chat ini Bapak Ibu, bisa sambil dibuka dan diamati. Kemudian setelah itu mohon kita bisa mencermati sebentar RPP dari Bapak Ibu. Setelah itu nanti salah satu mewakili untuk bisa menyampaikan hasil analisis RPP-nya ya. Itu sih rencana saya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. RPP adalah salah satu dokumen yang perlu kita siapkan dan kita lengkapi ketika nanti kita akan akreditasi tahun depan ya 2023. Nah, informasi dari Pak Rudi kemarin bahwa kita masih menggunakan Sispena yang tahun 2020, di mana di sini asesor akan fokus kepada deskripsi proses pembelajaran dari RPP. Nah, deskripsi proses ini standarnya dari IASP dan asesor adalah ada 4 komponen. Ada 4 komponen yang pastinya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah cukup familiar dengan 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, terus kritis dan kreatif. Ya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan sedikit saja. Kalau saya amati, harusnya Bapak Ibu sudah melakukan ini. Hanya mungkin belum dibunyikan saja di RPP ataupun ada tahap-tahap yang belum Bapak Ibu lengkapi. Begitu. Yang pertama adalah aktif berkomunikasi. Jadi dalam pembelajaran itu diharapkan anak-anak bisa
Yang aktif itu anak-anaknya Bapak Ibu, bukan kita yang aktif ceramah ya. Itu tidak, tetapi anak-anak yang lebih aktif untuk berkomunikasi. Apa yang indikator ketika anak-anak berkomunikasi itu seperti apa? Contohnya ini ada tanya jawab, presentasi, kemudian saling membagikan pendapat, kemudian mengomunikasikan kesulitan. Nah ini saya lupa istilahnya yang paling bawah, wall shopping atau apa ya, intinya tuh mungkin kalau dalam mapel saya tulis berupa tulisan tapi kemudian dipajang gitu loh Bapak Ibu. Hasil kerja mereka tuh dipajang di dinding gitu, istilahnya itu sudah anak-anak itu mengomunikasikan itu gitu. Mengomunikasikan hasil belajarnya itu sudah termasuk dalam aktif berkomunikasi. Maksud saya tidak harus selalu berbicara, gitu ya, Bapak Ibu ya, tidak harus selalu berbicara, tetapi hasil karyanya itu ditempelkan orang lain atau kelompok lain atau teman-temannya bisa melihat, itu sudah salah satu dari aktivitas mereka berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada kolaborasi, ada berkelompok, diskusi, saling menanggapi, kemudian memberikan argumen, lalu karena saling memberikan argumen atau pendapat, mereka bisa menyimpulkan yang nanti kemarin sih dari info dari Pak Rudi ya, akan lebih baik jikalau urut gitu. Tetapi dalam kenyataannya RPP yang kita buat ataupun rencana pembelajaran yang kita lakukan itu tidak seperti itu. Tapi Bubrem ya tidak masalah, kalau Bubrem tidak masalah katanya gitu. Yang penting ada 4 komponen aja gitu. Ada 4 komponen dari pembelajaran abad 21 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dimulai dari C4 ya, menganalisis dan segala macam kata yang lain yang termasuk C4, kemudian menyintesis atau menyimpulkan, kalau bahasa biasanya menyimpulkan, kemudian apa ya C5 tuh saya juga belum hafal Bapak Ibu, nanti kita bisa amati bersama ya. Kemudian menilai atau mengevaluasi tentang baik buruknya sesuatu dan sebagainya itu bisa. Kemudian membuat atau membuat atau mencipta atau menulis gitu. Kemudian C yang keempat adalah kreatif. Salah satu yang menjadi beberapa indikatornya adalah ide atau konsep baru, kemudian memodifikasi, kemudian mencipta dengan modifikasi, kemudian mencipta hasil karyanya sendiri. Kalau ini dengan modifikasi itu, saya kalau misalnya membuat sesuatu karya gitu ya Bapak Ibu, saya menginstruksikan ke anak-anak untuk misalnya nih buat puisi, boleh nggak Bu terinspirasi dari puisi orang lain atau terinspirasi dari cerita di video atau cerita dari mana? Boleh. Berarti kamu memodifikasi walaupun tahapmu memang nanti mencipta yang menjadi hakmu sendiri, yang menjadi hak ciptamu sendiri, tetapi kamu boleh terinspirasi, boleh memodifikasi. Begitu. Ini Bapak Ibu 4 komponen yang harus kita lengkapi bersama. Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan ini sebenarnya. Hanya mungkin kemarin pesannya Bu Brem itu, kalau di RPP itu silakan menggunakan kata kerja yang aktif dan positif. Jadi yang aktif itu siswanya. Contohnya, peserta didik menulis misalnya, peserta didik membuat. Nah, itu sebenarnya positif. Bukan terus yang peserta didik disuruh, nah itu
konotasinya sudah negatif ya, walaupun nanti peserta didiknya melakukan sesuatu, tapi itu cenderung ke negatif seperti itu. Nah, pesan dari Bu Brem kemarin ketika membunyikan bahasa dalam RPP itu menunjukkan yang aktif dan positif begitu. Itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu terkait dengan RPP kita yang harus kita lengkapi bersama. Kemudian saya minta waktunya Bapak Ibu atau gimana ya? 10 menit saja untuk Bapak Ibu bisa mengecek salah satu RPP Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu saya kirimkan instrumen untuk mengecek di chat meeting ini. Instrumennya ada di situ, ini yang identifikasi ini. Kemudian ini adalah contoh RPP dari saya yang sudah saya tandai. Oh, ini sudah melakukan pembelajaran yang aktif, ini sudah masuk HOTS dan sebagainya yang sesuai dengan instrumen. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah lembar identifikasi, lembar untuk kita bisa menganalisis bersama RPP-nya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah memuat itu atau belum. Begitu. Jika sudah memuat ini, berarti sudah baik RPP-nya. Gitu. Hanya nanti pesan dari Bu Brem adalah jikalau memang kita benar-benar akan akreditasi di tahun 2023, hari pertama itu memang asesor akan mengecek salah satu dokumennya adalah RPP. Nah, hari kedua, mohon Bapak Ibu bisa siap-siap untuk menyiapkan RPP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di hari kedua itu asesor akan observasi masuk ke kelas. Dan kelasnya itu random ya Bapak Ibu, tergantung siapa yang akan ditunjuk oleh asesornya. Nah, Bu Brem kasih bocoran sih, biasanya nih yang dimasuki ya yang sesuai dengan mapelnya, begitu. Gitu ya Bapak Ibu, 10 menit bisa Bapak Ibu? Terus nanti salah satu dari Bapak Ibu menunjukkan saja sudah adakah ya komponen-komponen ini dihadirkan dalam RPP Bapak Ibu. Begitu. Ada yang ditanyakan? Bu Yana mau tanya, Iya Pak. apakah kalau itu RPP di modul ajar pun juga harus memuat seperti itu Bu Yana? Maksudnya itu standar bakunya seperti itu nggak? Modul ajar itu berarti yang untuk kelas 7 ya Pak? Kurikulum Merdeka. Iya. So Betul, ini Pak. hanya untuk RPP. Iya betul. Oh. Di modul ajar pun seperti itu. Ya Bu. Nah, Ya. yang saya tanyakan, saya tuh juga masih bingung. Kita kan diminta di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi, gitu. Padahal di satu sisi dinas itu menganjurkan, bukan dinas sih, pusat itu untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi loh Bu. Nah, bagaimana apakah mungkin kita bisa memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk 3 tingkatan itu kan berarti akan beda-beda nggih Bu nggih? Nah, kan bener maksud saya. Iya, benar Pak. Itu sih saya yang masih bingung. Gini Pak, saya juga, ini kalau jawaban saya tidak menjawab, mohon mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu ya. Kemarin itu gini Pak, karena ya intinya tuh gini, setiap siswa itu kan nanti ketercapaiannya itu kan tidak sama. Benar nggak? Jadi setiap siswa itu nanti masing-masing punya nilai atau ketercapaian terbaiknya. Oke. Nah, terus berarti Sebentar.
ketercapaian terbaik itu dalam arti maksimal di angka 100 atau gimana? Ketercapaian terbaik atau mungkin gini sama Mama, nilai saya IPS saya dan Pak Bayu sama-sama 100, tetapi Pak Bayu 100-nya tuh 100 karena dia sudah unggul. Tapi saya 100 tuh karena kemampuan saya yang low gitu, pripun? Iya betul, begitu Pak. Jadi kan kemampuannya kan di apa tadi? Dikelompokkan kan Pak. Masing-masing yang low itu punya skor tertinggi. Yang apa ini? Yang tinggi juga punya skor tertingginya. Jadi kalau yang saya dapatkan di situ berarti dari kelompok low, on, dan high ini mereka masing-masing punya ketercapaian tertinggi. Nah, kalau kita sama-sama didorong untuk pembelajaran berdiferensiasi, berarti ada hubungannya di mana kita bisa menyiapkan low, on, dan high ini masing-masing di level mereka. Tertingginya itu sampai level mereka. Benar nggak ya? Jadi walaupun low tetap ada tahap untuk menganalisis. Walaupun on, karena sudah on ada level untuk menganalisis. Yang high pun seperti itu, begitu nggak sih? Saya setuju dengan kalimat terakhirnya Bu Yana tadi. Jadi sebenarnya Pak Bagus, menurut saya keterampilan berpikir tingkat tinggi itu bukan sebuah capaian, tapi sebuah kegiatan. Kalau yang tayangannya tadi Bu Yana, di tayangannya Bu Yana tadi kan jelas sekali tertulis di situ ya. Jadi di situ tulisannya keterampilan berpikir tingkat tinggi yang RPP yang itu Bu Yana, yang 4 tahap yang Word itu. Nah di situ kan jelas tertulis paling atas Bu Yana. Berpikir tingkat tingginya paling atas karena tadi saya sambil membaca itu. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menganalisis. Ya, yang tadi disampaikan Pak Bagus kan ada siswa yang low, yang standar, dan high. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Bagus juga tadi sebenarnya sudah sampaikan. Yang dilakukan Bu Yana misalnya di pelajaran bahasa Indonesia, menganalisis, membuat resensi novel. Tapi kan tingkat novelnya berbeda-beda sesuai dengan minatnya mereka. Berarti kan kegiatan berpikir tingkat tingginya tetap dilakukan. Dan di situ juga ada diferensiasi juga. Seperti itu sih kalau yang dalam pemikiran saya. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mensintesis. Kegiatannya ini tetap dilakukan, menyimpulkan. Tapi informasi yang didapatkan anak yang low dengan informasi yang didapatkan oleh anak yang high tentunya berbeda. Seperti itu sih kalau dalam pemikiran saya. Jadi kalimat terakhir yang tadi disampaikan Bu Yana, kesimpulannya tadi, menurut saya betul seperti itu. Kalau saya sih begitu. Iya Bu. Itu Pak Bagus. Setuju Bu. Ya. Berarti tetap walaupun yang kelas 8-9 ya kita sudah mulai diferensiasi ya Bu? Ya, secara tidak langsung memang iya. Secara tidak langsung memang iya. Dan sebenarnya kita sudah memulai sejak dulu sih. Kayak sejak zaman dulu, misalnya kayak tempatnya Bu Rini kemarin itu produknya berbeda-beda. Meskipun mungkin yang dimaksud keanekaragaman. Tapi kan itu juga minatnya mereka memang ingin mempelajari hal yang berbeda. Misalnya seperti itu. Banyak sih di hampir semua teman-teman saya rasa sudah membuat juga kok diferensiasi produk terutama memang. Cuman yang agak sulit memang dilakukan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan terkait dengan RPP-nya? Atau nggak harus diwarna sih Bapak Ibu, ini cuma untuk memperjelas dan mempertegas saja. Kalau Bapak Ibu langsung ditandai dengan oh ini termasuk pembelajaran yang hot dan sebagainya, boleh silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan identifikasi ini ya. Sebenarnya tuh kalau saya seperti yang tadi Bu Clara bilang itu Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah melakukan itu semua.
Hanya sekarang tuh tambah diperjelas, ada yang produk, konten, terus apalagi tadi proses. Nah, itu. Ditunjuk aja Bu Yana yang kira-kira di laptop apa di komputernya teman-teman ada RPP langsung diminta untuk share Siapa screen ya? terus langsung kita simpulkan bersama-sama aja malahan biar cepet. Betul. Yang sudah ngumpul RPP aja Bu, yang di assignment-nya Bu Astuti yang sudah ngumpul RPP aja. Nggak bisa dibuka Pak, kan yang bisa Kan membuka Sebenarnya Kan saya baru RPP Bu ini. Yana yang toh, Bu. dulu-dulu nggak Oh iya, apa-apa, Pak. Kan baru Bu Yana toh. ya kan Bu Yana sudah memberi contoh ganti yang RPP lain. yang dulu nggak apa-apa, Pak Bagus. Justru RPP yang kemarin-kemarin. Karena memang kalau kita jadi akreditasi di 2023 otomatis dokumen yang perlu disiapkan itu 1 tahun yang berjalan dan 2 tahun yang lalu. Berarti kan 20 Bu, dari 20. oh iya, berarti kan banyak yang masih K13 begitu. Apa ya? Yohan. Bu Rini sudah Bu Rini? Ya Bu, siap. Semoga deh. Mari kita Semoga nanti akhiri pukul 3 ya. Jangan Bu Yana, 14.55. Ya, siap. Sambil nunggu ini loh hujannya reda. Pak Yohanes, tolong menyingkir toh, aku jadi lihat dirimu ya. Pak Bagus kemana ya Pak? Pak Bagus sudah jalan-jalan Bu Yana. Bu saya ikut yo. Saya tetap ikut meet yo, aktif yo. Iya. Sudah kelihatan belum ya? Belum Bu Rini, masih screen-nya Jadwal. halaman depan. Belum. Belum Bu, itu masih screen halaman depannya PC. Ini sudah? Belum Bu Rini. Bu. Ini sudah? Sudah Bu, sudah. Sudah. Ini yang di sini yang saya download yang kemarin sudah mengumpulkan karena yang dikumpulkan ini doang Pak. Bu. Ini yang kemarin itu di pertemuan saya masuknya ke pertemuan ketiga, singkat kelima, jadi pengujian hasil dan evaluasi pengalaman. Materinya pengaruh interaksi sosial, submaterinya pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang disampaikan Bu Yana tadi, itu langsung ke langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di kegiatan awal itu guru menyampaikan salam, mengajak peserta didik berdoa, kemudian memeriksa kehadiran. Nah, dilanjutkan melakukan ice breaking berupa gajah, semut, ular, cacing. Nah, di sini kalau anak tidak berhenti hanya di bermain saja, tapi saat mereka itu bermain, ada siswa yang kurang tepat menjawab, itu nanti sanksinya mereka harus menyebutkan 2 bentuk pluralitas Indonesia. Nah, kemudian kalau anak tersebut tetap tidak bisa menjawab, maka kelompoknya yang akan mempresentasikan hasilnya untuk pertama kali. Ini kalau tadi di tempat Bu Yana, itu pembelajaran aktif ya Bu ya? Betul, aktif berkomunikasi salah satunya. Pembelajaran aktif presentasi, ya. Ya, ini. Kemudian ini toh. Kemudian yang pembelajaran aktif lagi itu menurut saya sih
ini antar kelompok saling bertanya jawab, saling memberikan saran atau masukan terhadap atas hasil pelaksanaan proyek mereka. Iya. Kolaborasi Karena dan di sini ada komunikasi kolaborasi. berarti. Ya, ini kan juga aktif. Kemudian di kegiatan penutup juga ada peserta didik melakukan refleksi dengan menuliskan ungkapan rasa bersyukur atas keanekaragaman yang ada atau yang pernah dia alami atau yang pernah dia dirasakan dalam kehidupannya. Kemudian mereka menuliskan di selembar kertas kecil, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Kalau menurut saya sih ini juga termasuk pembelajaran aktif. Karena mereka secara tidak langsung kan bercerita bahwa dalam kehidupan saya itu juga ada keanekaragaman di dalam hidup saya. Gitu. Terus apalagi ya Bu tadi ya? Kritis, berpikir kritis, kreatif. Oh, iya. Kreatifnya ya mereka membuat proyek, kemudian mempresentasikan. Ini ya Bu ya. Betul. Terus apa lagi? Mungkin itu sih Bu. Ya. Kalau, ya, Bu. nah ini Bu, kalau yang kan tadi yang mempresentasikan, membuat produk kemudian mempresentasikan hasil, nah itu kan di sini keterampilan ya. Nah itu apakah kalau di kayak semacam proyek ini bisa menjadi termasuk hot juga nggak ya? Itu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Seharusnya iya, Bu. Kemarin yang direkomendasikan oleh pembicara pada waktu workshop kemarin itu salah satunya adalah PJBL. Benar ya? Proyek ya kalau PJBL itu. Kemudian problem solve learning itu PBL. Nah, itu adalah salah satu. Kalau saya lihat tadi kan Bu Rini sudah memakai itu kan berarti sintaknya kan itu kan berarti sudah kalau saya Bu itu sudah hot. Karena salah satu langkah pembelajaran proyek ada hotsnya kan ya Bu Rini ya? Iya. Itu sih. Kemarin itu kalau PJBL, PBL itu sudah pembelajaran tingkat tinggi. Begitu. Baik, terima kasih Bu Rini sudah mempresentasikan hasil analisis RPP-nya sesuai dengan identifikasi komponen 4C. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya, kemarin pesan dari Bu Brem adalah, saya tanyakan seperti ini Bu, kalau misalnya dalam satu kali, pertanyaan saya adalah, Bu, RPP di sekolah kami itu per pertemuan, saya bilang gitu. Terus yang saya tanyakan, apakah 4C itu harus terlihat dalam satu pertemuan itu? Bu Brem menjawab dengan tidak harus. Jadi beberapa pertemuan seperti yang ditekankan Bu Astuti bisa terlihat misalnya di pertemuan 1 hanya komunikasi dan kolaborasi. Nanti dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya menganalisis dan membuat gitu ya. Nah, itu bisa di lain pertemuan, tidak harus satu kali pertemuan terus ada 4 komponen tersebut, tidak harus, tetapi iramanya adalah disesuaikan dengan tujuan dari pembelajarannya itu. Atau paling tidak 1 KD itu mencakup ke 4 itu. Begitu, Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Mulai sekarang berarti yang harus kita lakukan adalah ketika kita membuat RPP, kita harus ingat 4C tadi. Sudahkah RPP saya membuat siswa aktif untuk berkomunikasi,
Sudahkah RPP saya membuat siswa untuk aktif berkolaborasi, aktif berpikir kritis, dan aktif untuk berkreasi? Begitu? Terima kasih, Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Selamat sore. Demikian, Terima Bu kasih, Clara. Mari beri Sore. applause untuk Pak Selamat sore. Bagus dan Bu Yana virtual. Masa enggak ya? Sudah. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Yana, Pak Bagus yang sudah membagikan banyak hal untuk kita. Kita akan akhiri diseminasi siang ini. Mau foto-foto dulu lagi enggak ini? Kayaknya sudah ya. Tadi sudah Bu. cukup mewakili ya. Ya, karena sudah ada videonya. Oke, kita akan tutup dengan berdoa. Bisa minta tolong Pak Yowan untuk pimpin kita dalam doa, Pak Yowan? Ya, Bu. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Monggo, Pak. Marilah Bapak Ibu semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu, atas berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini, sehingga Engkau telah melancarkan apa yang menjadi harapan kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kami akan pulang ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat sampai dengan selamat di rumah kami masing-masing dan dapat bertemu dengan orang tua maupun keluarga kita masing-masing. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Terima kasih, Pak Bagus Amin. sendiri. Stop record, Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Jangan lupa langsung di-download, Bu.